Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita di pembahasan tentang fikih. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hikmah dan keutamaan sholat fardu. Karena sholat fardu adalah amalan yang paling utama, amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sholatnya baik, maka amalannya juga akan baik. Ketika sholatnya tidak benar, sholatnya buruk, sholatnya tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalannya pun juga akan sama seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama adalah tentang hikmah sholat fardu. Yang pertama adalah sholat fardu. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, pada hakikatnya kita adalah sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memalingkan wajahnya dari kita. Jadi ketika kita hendak melakukan sholat, maka disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang rapi, dan tentunya suci dari hadas dan najis. Nah, maka karena itu akan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Ya, jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu hikmah berikutnya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan yang keji dan kemungkaran. Jadi kalau kita sholatnya sudah setiap hari, kita setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu, akan tetapi sangat mudah sekali dari kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada tanda tanya besar dari sholat yang kita lakukan. Nah, itu kita perlu muhasabah. Apakah sholat yang sudah kita lakukan ini tergolong sholatnya baik, atau sholat yang kita lakukan ternyata hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita muhasabah diri. Kemudian menampakkan disiplin diri, yang menanamkan disiplin diri terhadap waktu. Ya, jadi ketika orang yang sholatnya itu rajin, dia sholat senantiasa tepat waktu, insya Allah dalam menata kegiatan kehidupan sehari-hari itu pasti dia akan tersusun dengan rapi. Jam segini saya harus ngapain, jam segini saya harus ngapain, schedule kehidupannya juga akan rapi ketika orang tersebut, hamba tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan sholat senantiasa tepat waktu. Karena ada pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Yaitu as-shalatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Dan ketika kita melaksanakan salat tepat waktu, itu tidak cuma kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga bisa menanamkan disiplin diri pada terhadap waktu. Ya, jadi waktu ini sesuatu yang luar biasa, maka seorang yang kehilangan waktunya itu lebih mengerikan ya daripada kehilangan hartanya. Kenapa? Karena waktu ini tidak bisa kembali, waktu tidak bisa diputar lagi, dan waktu yang kita jalani semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan salat fardu ya. Salat fardu, mengutamakan salat fardu atau salat 5 waktu memiliki keuntungan besar, yaitu berupa pahala, ampunan, dan berbagai keuntungan yang Allah berikan, ditambah lagi dibarengi dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Ya, kalau sholat sunnah nanti insya Allah kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk sholat fardu ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ampunan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang melakukan sholat fardu itu seperti orang yang mempunyai rumah, kemudian di depannya sungai, kemudian dia mandi setiap hari
5 kali di sungai depan rumahnya, apakah tersisa di badannya itu kotoran? Ya, tentunya tidak. Mandi, kalau kita mandi sehari 2 kali aja sudah bersih. Bagaimana kalau mandi sehari 5 kali? Nah, itu ibarat yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang senantiasa melakukan sholat fardu. Kemudian keutamaan sholat fardu. Yang pertama adalah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan sholat berarti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjalankan perintahnya, maka Allah akan memberikan kecintaan yang sama, bahkan lebih ya, kepada orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala satu jengkal kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan diri dengan satu depa. Begitu juga kelipatannya. Dan seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, man ata ilallah yamshi atallahu bihi harwala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyambut bahagia, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan yang lebih ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan salat fardu adalah bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yahlif wa'dahu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu pasti benar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya yang senantiasa melakukan sholat fardu. Kalau dalam sebuah ayat itu dikatakan masalakakum fi saqar, ya, sebuah kisah tentang seorang hamba yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Saqar. Apa katanya? Yaitu qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Jadi karena dia tidak sholat selama dia hidup di dunia. Nah, kebalikannya, kalau kita enggak sholat, kita dimasukkan ke dalam api neraka. Berarti kalau kita sholat, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kemudian yang tiga, pewaris surganya Firdaus, yaitu kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mu'min. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Yang bunyinya yaitu yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum ala sholawatihim yukhashi'un, kalau enggak salah. Ya, jadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Ketika dia salatnya khusyuk. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Nah, itu orang-orang yang senantiasa melakukan sholat dengan khusyuk. Tentunya khususnya sholat fardu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya surga Firdaus. Tentunya harus diikuti dengan amalan-amalan yang lainnya yang bisa mendukung hal tersebut. Kemudian yang keempat, akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ya, Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampun. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna dari doa-doa sholat yang kita lakukan kebanyakan adalah kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Kemudian yang kelima, salat tempat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus ciri-ciri orang yang khusyuk, ya. Kemudian yang keenam, salat mencegah hamba dari perbuatan keji dan mungkar, sama seperti tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang ketujuh, salat merupakan tiang agama. Ya, salat merupakan tiang agama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwasanya pokok urusan agama adalah Islam. Ra'sul amri al-Islam. Kemudian tiangnya adalah salat, sedangkan puncaknya adalah wadir watu sanamihi al-jihad fisabilillah. Jadi salat ini adalah tiang agama, as-salatu imaduddin, ya.
salat itu tiang agama. Barang siapa yang tidak melakukan sholat tersebut faqad hadama din, maka dia telah menghancurkan agamanya. Jadi sholat ini sangat penting sekali untuk keimanan kita, untuk keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah salah satu rukun Islam, sholat. Kemudian pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Bainal rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Jadi perbedaan antara seorang mukmin dengan orang yang kafir itu adalah sholat. Jadi jangan sampai apapun itu keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, harus tetap senantiasa melakukan sholat. Jadi kadang orang berkeyakinan bahwasanya ketika dia dalam keadaan sempit, apalagi yang sering dalam keadaan sakit parah, itu mereka malah tidak sholat, padahal itu tidak menggugurkan kewajiban dia untuk melakukan sholat. Ya, jadi apapun keadaan kita, sholat tetap wajib, meskipun itu dengan rukhsah yang keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kan tapi hal itu tetap wajib. Ya, meskipun kita nggak bisa berdiri, kita nggak bisa duduk, meskipun kita dalam keadaan berbaring, itu kita tetap wajib untuk melakukan sholat. Ya, jangan sampai malah ketika mendekati akhir hayat, ketika sedang sakit parah, itu malah kita lalai dan tidak sholat. Itu jangan sampai. Itu adalah keutamaan sholat. Nah, sekarang kita belajar tentang waktu sholat fardu. Waktu sholat fardu itu kapan? Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktu-waktu sholat fardu. Kapan kita melakukan sholat duhur, kapan kita melakukan sholat asar, kapan kita melakukan sholat maghrib, isya, dan subuh. Kapan melakukan sholat duhur? Sholat duhur adalah ketika matahari pas berada di tengah waktu istiwa. Kalau dalam bahasa Arabnya waktu istiwa, yaitu ketika matahari pas berada di tengah-tengah kita. Jadi ketika kita mendirikan benda, itu benda tersebut tidak mempunyai bayangan sampai matahari itu condong ke barat. Ya, itulah waktu duhur. Kira-kira 7 menit setelah waktu istiwa, setelah matahari itu berada di tengah pas. Sampai kapan? Sampai datang waktu asar. Sampai datang waktu asar. Nah, kemudian selanjutnya waktu asar kapan? Waktu asar adalah di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu asar itu ketika bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya. Ada juga yang mengatakan ketika bayangan suatu benda 2 kali dari benda tersebut. Itulah waktu asar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Itu waktu asar. Kemudian waktu maghrib. Kapan maghrib ini tiba? Maghrib tiba adalah ketika matahari terbenam atau muncul mega merah. Ya, kalau di Jakarta mungkin jarang kelihatan ya. Kalau kita di kampung atau di pantai, itu ketika sore muncul mega ataupun langit itu warnanya merah. Nah, ketika sudah muncul mega merah, itulah sudah tandanya masuk waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghrib ini habis? Maghrib adalah waktu sholat yang paling pendek ya. Jadi waktu maghrib itu habis sampai mega merah yang ada tadi, mega merah yang muncul itu sampai hilang, sampai benar-benar gelap. Ya. Sampai benar-benar gelap. Itu waktu maghrib. Kemudian waktu isya. Waktu isya adalah ketika mega merah tadi hilang, ya. Ketika mega merah tadi hilang sampai ada yang mengatakan sampai nisful lail, sampai pertengahan malam, sampai paruh malam. Ada yang mengatakan sampai munculnya sampai terbit fajar. Insya Allah semuanya benar. Terserah kita mau mengakhirkan sholat isya atau mengawalkan, itu sama aja insya Allah. Kemudian subuh. Kapan waktu subuh? Waktu subuh tiba, waktu subuh datang itu ketika terbit fajar ya, ketika terbit fajar dan sampai terbitnya matahari. Jadi ketika terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Nah, itu adalah waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ada waktu yang lain? Nggak ada ya. Itu untuk siapa? Waktu untuk orang yang lupa
melakukan sholat atau tertidur ketika dia tertidur kemudian tidak melakukan sholat. Kapan waktunya? Man nasiya an sholatihi, man nama aw nasiya an sholatihi falyusalliha idza dzakaraha. Jadi ketika orang tertidur, misalnya kita tidak sengaja tertidur dari jam 10 siang sampai jam 4 sore, itu kan berarti kita belum melakukan sholat zuhur. Nah, kapan waktu sholat zuhur? Berarti waktu sholat zuhur ketika kita bangun. Atau lupa ya, lupa karena kita manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika kita lupa, misalnya kita lupa ternyata kita belum sholat maghrib, kita ingatnya 2 hari setelahnya. Nah, ketika kita ingat itulah waktu kita untuk melakukan sholat maghrib. Jadi kalau sudah ingat tidak boleh diundur-undur lagi, harus segera melakukan sholat tersebut ya. Mungkin ini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.